di depan gedung DPRD Medan. Mereka tidak ingin masyarakat Kota Medan dan Sumatera Utara terpecah akibat adanya ujaran kebencian dan terganggunya toleransi umat beragama dengan kedatangan Rizik Syihab. Kami selaku warga Kota Medan, Sumatera Utara khususnya Kota Medan, menolak untuk kehadiran Habib Rizik Syihab di Kota Medan. Kekondisipan, kehidupan, keanekaragaman agama, budaya, dan bangsa yang sudah terjaga selama ini. Kami tidak. Sementara itu di Papua, Majelis Ulama Indonesia Papua mengharapkan dengan kepulangan Rizik Syihab ke tanah air dapat menyatukan umat Islam. Para ulama di Papua berpendapat perbedaan pandangan hendaknya tidak membuat umat terpecah belah. Ucapan bersifat provokatif hendaknya juga ditiadakan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya tokoh-tokoh kayak Habib Rizik, mudah-mudahan bisa menyatukan umat Islam. Yang kedua, kita juga mengharapkan jangan mempertajam perbedaan di antara para umat atau di antara anak bangsa. Kita harus sudah cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada perbedaan politik, ada perbedaan apa, kita sudah selesai. Ulama Papua berharap pemerintah menjalin hubungan yang baik dengan Habib Rizik sehingga bisa bersama-sama membangun bangsa dan negara. Dari Medan dan Papua, Said Ilham, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Antrian di stasiun membludak, penumpang minta bus gratis ke Jakarta dioperasikan kembali. Selebgram Miley Cyrus masih diperiksa polisi lantaran terjerat narkoba. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria diperiksa polisi. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi selebgram Miley Cyrus masih diperiksa polisi lantaran tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba. Mila ditangkap di sebuah hotel di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selebgram Miley Cyrus atau Miley Daru ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok di sebuah kamar hotel di wilayah Jakarta Utara pada hari Minggu kemarin. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 2 bungkus kecil sabu seberat 0,3 gram serta alat hisap. Miley ditangkap bersama seorang pria berinisial C. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, Miley Cyrus positif menggunakan narkoba. Sementara rekannya J negatif narkoba. Ini hari kita lakukan penangkapan terhadap tersangka MMP alias MC. Saat ini sedang kita lakukan pengembangan dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan juga beberapa tes. Ya, untuk yang bersama dengan dia sudah kita lakukan tes tidak positif, tapi masih dalam melakukan penyelidikan. Lalu kita sedang melakukan pengembangan terhadap barang yang ada di hotel tersebut, di kamar tersebut, didapat dari siapa, sedang kita lakukan penyelidikan dan pengembangan oleh Satres Narkoba Polres Tanjung Priok. Miley Cyrus yang bernama asli Muhammad Miley Daru Prakasa ditangkap Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Minggu dini hari. Penggeledahan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dari Jakarta, Rian Rahman, Sugi dan Yudi, iNews melaporkan. Selebgram Miley Cyrus hanya bisa menangis menyesali perbuatannya karena menggunakan narkoba. Keponakan artis Ashanti tersebut kini harus berurusan dengan polisi.
Selebgram yang ngetop dengan nama Miley Cyrus hanya bisa menangis terisak menyesali perbuatannya menggunakan narkoba. Miley yang kini statusnya masih sebagai terperiksa ditangkap dari sebuah hotel beserta barang bukti sabu seberat 0,36 gram, sebotol bong dan minuman keras. Polisi juga menangkap seorang pria yang berada dalam kamar hotel bersama Miley. Sementara 2 teman Miley lainnya masih dicari polisi. Penangkapan hotel di Jakarta Utara. Dan pemirsa, perkembangan terbaru ditangkapnya selebgram Miley Cyrus sudah bergabung dengan kami, rekan Disa Amora langsung dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Disa, apakah sudah ada keterangan terkait pemasok narkoba Miley Cyrus yang saat ini tengah dicari polisi? Anissa dan April, saat ini kami belum mendapatkan keterangan tersebut lantaran juga status dari Miley ini masih terperiksa. Artinya pihak kepolisian juga hingga kini masih terus melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terkait dengan kasus yang bersangkutan. Selain pertanyaan yang Anda tanyakan, tentu juga pertanyaan lainnya seperti apa yang membuat ia menggunakan barang haram ini, kemudian juga berapa total keseluruhan barang haram yang digunakan oleh Miley ini untuk dikonsumsi, dan juga apakah statusnya hanya pemakai saja. Ini tentu perkembangan ini akan kami dapatkan nanti. Namun tadi sekitar pukul 13.30 sudah dilakukan jumpa pers khususnya di tempat Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan juga Miley Daru dihadirkan pada saat jumpa pers tersebut. Polisi juga akan menempatkan Miley di sel pria mengikuti jenis kelamin di KTP. Dan juga sedikit menggambarkan terkait dengan kronologi penangkapan Miley, Anissa dan juga April, bahwa Miley ini digerebek pihak kepolisian dan ia ditangkap pada saat bersama dengan teman prianya berinisial J. Kemudian Miley dan juga teman prianya ini sama-sama menjalani tes urin dan hasilnya Miley positif menggunakan narkoba jenis sabu, sedangkan untuk temannya ini, maksud kami yang berinisial J ini dinyatakan negatif dari narkoba. Sementara itu juga ada 2 teman Miley yang saat ini diburu dan masih dalam status DPO oleh pihak kepolisian. Kemudian barang bukti yang telah ditemukan yakni 1 alat hisap, kemudian juga narkoba jenis sabu sebesar 0,3 gram sisa pakai. Dan Miley Daru ini pemirsa adalah dikenal sebagai selebgram dan juga model. Ia juga merupakan keponakan Ashanti yang juga merupakan istri dari Anang Hermansyah. Tertangkapnya Miley Daru ini sekaligus juga menambah daftar panjang penyalahgunaan narkoba di dunia hiburan tanah air. Anissa, April, sementara yang dapat kami sampaikan. Kembali kepada Anda. Baik, Disa, tadi Anda mengatakan bahwa masih ada 2 rekan dari Miley Daru ini yang dicari oleh polisi. Sebenarnya apa status mereka? Apakah mereka berdua pemasok narkoba terhadap Miley? Ya, Anissa, saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan kepada kami terkait dengan peran 2 dari teman-teman Miley ini dan perannya apa, apakah memang peran dari teman Miley ini mengantarkan sabu atau yang justru mengantarkan Miley ke hotel tersebut. Hingga saat ini kami pun masih menunggu keterangan lebih lanjut. Seperti yang tadi kami sampaikan juga status dari Miley ini masih terperiksa. Kami masih belum mengetahui apakah nanti akan ada perubahan status Miley ini menjadi tersangka. Kami bersama awak media masih menunggu perkembangan selanjutnya. Anissa. Baik, terima kasih Disa Amora atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penyemprotan disinfektan dan rapid test digelar di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat karena muncul klaster COVID-19 setelah acara Rizik Syihab. Namun anggota FPI menghalangi petugas masuk ke gang rumah Rizik Syihab. Kawasan Petamburan, Jakarta Pusat kembali disemprot disinfektan hari ini. Polisi menelusuri pemukiman warga, namun tidak masuk ke gang rumah Rizik Syihab karena ditutup oleh anggota FPI. Sementara warga lainnya menyambut baik penyemprotan disinfektan untuk mencegah penularan COVID-19. Rencananya penyemprotan akan dilaksanakan hingga besok. Tak hanya penyemprotan disinfektan, TNI Polri dan Pemprov DKI Jakarta juga menggelar rapid test bagi warga Petamburan, Jakarta Pusat di gedung SDN 01 Petamburan sejak kemarin.
Sementara menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto, pimpinan FPI Rizik Syihab akan menjalani tes swab secara mandiri untuk memastikan dirinya tak terpapar COVID-19. Sebelumnya tim gabungan datang ke rumah Rizik pada Sabtu malam untuk konfirmasi kondisinya, namun tidak bisa menemui karena ditolak pihak keluarga. Bukan menawarkan, kita tuh kemarin ada informasi bahwa Habib sakit. Seorang Babin dan Babin Kamtibmas itu kan mengecek warganya yang sakit, siapa tahu butuh pertolongan. Makanya kita datang ke sana menanyakan, memang Habib katanya istirahat. Terus dari pihak keluarganya mewakili Pak Habib tidak bisa terima tamu sudah malam. Karena ada informasi sakit, kalau memang sakit silakan dibawa berobat, dan informasinya kan Habib COVID, ya silakan di swab. Kita menyarankan, bukan kita mau nyuap, kan polisi tidak bisa nyuap, polsek nggak bisa nyuap. Penyemprotan disinfektan di Petamburan tak sepenuhnya berjalan mulus. Kemarin sejumlah anggota FPI menolak petugas masuk ke wilayah markas mereka. Setelah negosiasi alot, akhirnya petugas boleh masuk ke jalan utama. Namun gang rumah Rizik Syihab ditutup oleh anggota FPI sehingga petugas tidak bisa menyemprot disinfektan. Penyemprotan disinfektan dan tracing dengan rapid test digelar di Petamburan karena ada sejumlah pendukung Rizik yang terpapar corona setelah mengikuti acara maulid dan pernikahan putri Rizik Syihab yang membuat kerumunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan orang nomor 2 di Jakarta ini untuk diklarifikasi terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan putri Rizik Syihab. Sekitar pukul 11 siang, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dengan membawa sejumlah berkas terkait peraturan daerah yang berlaku di masa pandemi COVID-19. Polisi tengah membuka penyelidikan terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan sesuai pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Sejumlah pihak termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa polisi. Pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana. Ya, selengkapnya mengenai pemeriksaan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, sudah ada Lineka Utsiki langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta. Lineka, apakah pemeriksaan masih berlangsung? Anissa, April dan juga pemirsa, sudah lebih dari 6 jam Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjalani pemeriksaan usai tadi tiba di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 11 siang. Tentunya agenda pemeriksaan pada hari ini merupakan tindak lanjut dari undangan klarifikasi masih berkaitan dengan kerumunan dan juga dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang lebih spesifiknya ini terjadi pada saat acara pernikahan dari putri pimpinan FPI yakni Rizik Syihab begitu yang terjadi pada pertengahan November lalu. Kalau kita lihat ini memang tadi disampaikan juga selain dari pemeriksaan dari Ahmad Riza Patria, Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Yusri Yunus juga menyebutkan pihak kepolisian juga turut memanggil Kepala Dinas Pariwisata dan juga Perekonomian Kreatif DKI Jakarta. Namun hingga dengan saat ini kami masih menunggu konfirmasi apakah Kadis Parekraf ini sudah tiba di gedung Ditreskrimum atau ternyata berhalangan hadir. Tentunya yang digali oleh penyidik ini masih berkaitan tentang penyelarasan dari perundang-undangan dan juga peraturan gubernur yang berlaku berkaitan dengan kerumunan. Bagaimana ini kerumunan yang bisa terjadi di masa pandemi COVID-19. Tentunya yang juga turut menarik perhatian adalah kalau kita ingat pada saat acara Maulid Nabi yang digelar oleh FPI di Tebet, Jakarta Selatan. Ini Wakil Gubernur DKI Jakarta yakni Ahmad Riza Patria juga turut menghadiri acara tersebut bahkan memberikan kata sambutan. Karena demikian memang Ahmad Riza Patria ini sempat mengimbau agar mereka yang hadir untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga berharap agar acara gelaran yang dilangsungkan ini dapat dilakukan secara daring ataupun secara online. Memang meskipun Wagub ini sudah hadir begitu tidak dapat dilakukan pembubaran secara langsung ataupun pembubaran paksa. Karena kalau kita lihat pada landasannya ini memang tidak ada peraturan gubernur
Gubernur yang mencantumkan bahwa Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan pembubaran langsung. Apabila dilakukan pembubaran secara paksa, ini dikhawatirkan justru akan menimbulkan konflik, akan memanaskan lagi suasana. Selain dari 2 agenda pemeriksaan tadi, tentunya hari ini juga disebutkan akan dilakukan gelar perkara ataupun ekspos di hadapan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menentukan apakah gelaran kasus ini dapat ataupun layak dinaikkan ke tingkat penyidikan ataupun tidak, apakah memenuhi unsur pidana yang kalau kita lihat dasar hukumnya ini mengacu pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di situ sudah disebutkan jelas apabila adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan, ini mereka yang melakukan pelanggaran dapat didenda maksimal 100 juta rupiah dan juga ancaman kurungan pidana penjaranya ini maksimal 1 tahun. Tentunya hingga dengan saat ini kami awak media juga menanti bagaimana hasil lidik dari dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada saat acara pernikahan putri pimpinan FPI ini. Dan juga cukup menarik perhatian adalah pada saat dipanggil pada Jumat pekan lalu untuk pengantin pria dan juga pengantin wanita yang sudah dipanggil oleh pihak kepolisian, ini memang masih mangkir, belum terkonfirmasi apa alasan ketidakhadirannya. Kembali ke Anissa dan juga April. Baik, terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengunjungi Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta. Kunjungan Kapolda dalam rangka silaturahmi dan membicarakan sejumlah tugas dengan Gubernur. Kunjungan Fadil dalam rangka silaturahmi dan berkenalan dengan Gubernur DKI Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit ini, sekaligus membahas tugas-tugas bersama yang akan dilakukan bersama Gubernur. Gubernur Anies Baswedan menyambut ajakan kolaborasi Kapolda dan siap untuk bersama-sama memastikan Jakarta selalu dalam kondisi stabil, aman, nyaman bagi kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, serta keagamaan. Memperkenalkan diri. Yang kedua tentu berbicara terkait dengan tugas-tugas yang akan dihadapi ke depan untuk saling bersinergi, berkolaborasi agar kita bisa menciptakan suasana yang aman, damai, dan sejuk, kondusif, sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dalam penanganan COVID, bagaimana kita bersinergi, berkolaborasi untuk menangani pandemi COVID yang belum aman sampai dengan. Akan saling dukung untuk memastikan bahwa kondisi ibu kota selalu dalam kondisi stabil, aman, nyaman bagi kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, keagamaan, memastikan bahwa ibu kota selalu kondusif. Dari tadi adalah pertemuan awal, kami mengucapkan selamat kepada Pak Kapolda. Ini sebuah tugas besar yang insya Allah tidak menjadi tugas berat. Ibu yang menganiaya anaknya yang masih balita ditahan polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.